Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, kita akan mulai dari bab 45, masih di kitab ke-8 yaitu Kitabus Shalah. Imam Al-Bukhari memberi judul Babun idza dakhala baitan yusolli haitsu syaa au haitsu umira wala yatajassasu. Bab apabila masuk ke dalam rumah, sholat sesuai yang dikehendaki atau sesuai dengan yang diperintahkan dan jangan mencari-cari. Ini maksudnya ketika seseorang berkunjung ke rumah orang lain, kemudian dia akan melaksanakan sholat, maka ketika sholat hendaknya bertanya kepada pemilik rumah di mana dia boleh melaksanakan sholat. Bukan cari-cari sendiri. Jadi yang menentukan tempat bagi tamu adalah sahibul bait, ya, pemilik rumahnya. Hadisnya 424. Tapi karena ada di 425, nanti kita langsung ke 425. Babnya 46, babul masajidi fil buyuti. Bab masjid-masjid di dalam rumah. Maksudnya tempat sholat yang ada di dalam rumah. Wa shalla al-Bara ibnu Azibin fi masjidihi. Al-Bara bin Azib telah sholat di dalam masjidnya fi darihi yang berada di dalam rumahnya. Jama'atan dengan cara berjamaah. Hadisnya 425. Haddatsana Sa'id bin Ufairin qala, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair, dia berkata, haddatsani Al-Laisu, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, qala, dia berkata, haddatsani Uqailun, telah menceritakan kepadaku Uqail, an Ibni Syihabin, dari Ibnu Syihab. Qala, dia berkata, akhbaroni Mahmud bin Ar-Rabi'i Al-Ansariyu, telah mengabarkan kepadaku Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari, anna, bahwasanya Itban bin Malikin, Itban bin Malik. Siapa Itban bin Malik itu? Wahwa, dan dia itu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara sahabat Rasul, namanya Itban bin Malik. Mimman, di antara orang syahida Badron, yang ikut di dalam perang Badar, minal Ansori, dari golongan Ansor. Ini yang
disematkan kepada para sahabat yang berasal dari Madinah. Itu disebut sebagai Ansor, orang-orang yang memberikan pertolongan. Kalau sahabat-sahabat dari Makkah disebut dengan Muhajirin. Annahu, bahwasanya dia Itban bin Malik ata Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, qad sungguh angkartu basori, penglihatanku telah berkurang. Wa ana, dan aku usolli liqaumi, aku sholat untuk kaumku. Jadi Itban ini dikala nikmat pandangannya sudah berkurang, dia tetap mendapatkan tugas dari kaumnya untuk menjadi imam. Faiza kanatil amtoru, maka jika keadaan al-amtor, hujan, salal wadi, menggenangi lembah tergenang, alladzi, yang baini wa bainahum, antara tempatku dan tempat mereka. Jadi rumahnya Itban dengan masjid yang dia bertugas imam itu melewati lembah. Kalau hujan turun, lembahnya tergenang, sehingga karena pandangan matanya yang sudah tidak tajam itu mengganggu perjalanannya, juga membahayakan perjalanannya. Sehingga kata Itban, lam astati an atiya masjidahum, aku tidak mampu datang ke masjid mereka. Pausolliya bihim, sehingga aku tidak bisa sholat bersama mereka. Ini ada penghalang sehingga tidak bisa datang untuk melaksanakan tugas imami, juga tidak bisa datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Alasan syar'inya hujan dan jalannya banjir. Kemudian apa yang Itban sampaikan kepada Rasulullah SAW, wadittu, aku sangat menginginkan. Ini sama dengan di Suratul Baqarah ketika Allah menjelaskan bagaimana ahli kitab itu yang memiliki kedengkian sangat ingin agar orang-orang mukmin itu kembali ke agama semula. Wadda katsirum min ahlil kitab law yarudunakum ba'da imanikum kuffara. Jadi waktu itu aku sangat menginginkan. Ya Rasulullah, wahai Rasul, annaka, bahwasanya engkau ta'dini, datang kepadaku. Fatusolliya, kemudian engkau sholat fi baiti, di rumahku. Fattahidahu musolla, kemudian aku akan menjadikan tempat engkau sholat sebagai tempat sholatku. Kalau sedang tidak bisa ke masjid karena hujan, atau ketika nanti melaksanakan sholat-sholat tatawu. Qala, dia berkata, faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawab, sa'af'alu insyaallah. Sa'af'alu, aku akan melakukannya insyaallah. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana lembutnya seorang pemimpin diminta datang ke rumah makmumahnya untuk melaksanakan sholat di suatu tempat di rumah Itban, kemudian menyetujui. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita, karena beliau menyampaikan janji, membersamai ucapan janjinya dengan kalimat insya Allah. Bapak Ibu ya, jadi insya Allah itu janji. Jangan pernah mengatakan aku tidak janji Pak, mung insya Allah. Nah, ini kan keliru. Insya Allah itu janji dengan menjadikan Allah sebagai saksi. Artinya 99,99% itu akan ditepati, kecuali ada halangan syar'i. Apa? Kelalen misalnya, atau sakit, atau sudah niat berangkat tapi ada sesuatu yang menyebabkan tidak berangkat. Itu berarti halangan syar'i. Tapi kalau karena kemalasan, ya nanti jatuhnya ke kemunafikan. Karena
tanda lahiriah munafik, berdusta, ingkar janji, khianat, berpangkal dari satu karakter yang ada pada jiwa manusia, sungkan, kusala. Nah dari kusala inilah nanti muncul tadi. Qala Idbanu, kemudian Idban berkata, fagoda, kemudian paginya Rasulullah SAW wa Abu Bakrin, bersama Abu Bakar, khina, ketika irtafa'an naharu, irtafa, siang mulai naik. Jadi kira-kira setelah duha sebelum masuk waktu duhur, itu namanya irtafa'an naharu. Ya kalau sekarang ya antara jam 9-10 ya Pak. Itu kan sudah mulai panas ya. Itu namanya irtafa'an nahar. Begitu sampai Rasulullah SAW juga mengajarkan etika yang luar biasa. Fasta'zana Rasulullah SAW. Rasulullah minta izin. Beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, datang ke rumahnya Idban tetap minta izin. Salam, kemudian minta izin untuk masuk. Jadi tidak selonang-selonong Bapak Ibu. Kalau bahasa anak mudanya selonong boy katanya. Kadang-kadang merasa sudah akrab karena salam tidak dijawab-jawab, tahu-tahu sudah duduk di belakang. Di depan meja makan lagi nyekeli tempe. Tuan rumahnya kaget tuh. Aning jenengan wis ning kene. Lah yang salam ping pirang-pirang udah jawab, lawangnya ngeblek ya mlebu. Ini pelanggaran ya terhadap aturan Allah dan aturan Rasulnya. Minta izin dulu, bukan tuan rumahnya kaget. Fadin tulahu, kemudian kata Idban, aku mengizinkan Rasul. Falam yajlis hatta dakhalal baita, kemudian Rasulullah tidak duduk sehingga beliau masuk. Untuk duduk pun nunggu dipersilahkan. Jadi ini semua sudah diteladankan ya Pak. Kita bertamu kan salam, terus dijawab oleh tuan rumahnya, Waalaikumsalam warahmatullahi, dipersilakan masuk, baru masuk. Tuan rumahnya bilang, monggo Pak, pinara, nggih. Jangan turun di kongon jagung, wis jagung karo nyekeli toples ana jajane tam. Terus ngomong, sorry ya Pak, kayaknya wis ngeli dadi orang nunggu den tawar. Iya, jadi ada etika yang diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah. Summa, kemudian kola, beliau bersabda. Setelah masuk, kemudian duduk, Rasulullah kemudian langsung ke acara inti. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, datang ke tempat saudara, ke tempat teman, tujuan utamanya segera dikemukakan. Supaya tidak lupa. Jangan sampai sudah duduk, ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, kelalen, barang balik, aduh nyong mau mana panyili duit ya, bisa jadi kelalen. Jadi fokus dulu kepada tujuan utama. Maka Rasulullah bilang begini, aina tuhibbu an usalliya min baitika, di manakah engkau menyukai aku sholat di rumahmu? Kan kemarin ngomong, ya Rasul datanglah ke rumahku, nanti panjenengan sholat di tempatku yang aku akan jadikan itu sebagai tempat sholatku. Maka begitu datang Rasul tanya, nih aku mau sholatnya di mana? Tetap Rasulullah bertanya kepada Idban selaku pemilik rumah. Fasartu lahu ila nahiyati minal baiti. Kemudian Idban memberikan isyarat kepada sesuatu tempat yang ada di rumah. Jadi bahasanya mungkin di sini ya Rasul kan begitu ya. Faqama Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berdiri. Fakabbaro, beliau takbir. Jadi begitu ditunjukkan, Rasulullah kemudian mulai sholat di tempat itu. Fakumna, kemudian kami berdiri, kata Idban. Fasofabna, kami membentuk sof. Tadi kan Rasul datangnya bersama Abu Bakar. Begitu Rasulullah berdiri untuk sholat, maka Idban dan Abu Bakar berdiri di belakangnya membentuk sof. Fasolla rok'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, sholatnya sholat tatawu, Pak.
sholat sunnah ya. Kan waktu matahari naik itu kan berarti kan bukan duhur ya. Summa sallama, kemudian beliau salam ya karena sudah selesai. Qala, kemudian Irfan berkata ya. Wa khabasnahu, dan kami menawari kepada beliau ala khorizatin. Ya, khoriza ini sejenis menu makanan yang terbuat dari daging yang dipotong-potong kecil kemudian dicampur dengan adonan tepung gandum. Kamu ini apa kira-kira Pak? Embu ya. Jadi tepung gandum itu dicampur dengan potongan daging yang kecil ya. Kemudian Rasulullah selesai salat itu ditahan, jangan pulang ya Rasul, ini sudah kita buatkan menu namanya khorizah. Sona'naha lahu, yang kami sengaja buat untuk Rasulullah. Qala, kemudian Irfan berkata, fasaba fil baiti rijalun min ahli dari, fasaba, kemudian berkumpul semua orang yang ada di dalam rumah, laki-lakinya. Dawu adadin, dalam jumlah yang banyak, fajtama'u, kemudian mereka berkumpul. Karena ada Rasul, kemudian yang ada di rumah pada datang. Faqala qailum minhum, kemudian ada yang berkata di antara orang yang kumpul ini, aina Malik ibnu Tuhaisini au ibnu Tuhsun. Biasa kan kalau kumpul-kumpul terus ada yang tidak kelihatan kan ditanyain, ini Malik bin Tuhaisin kok tidak kelihatan, di mana dia? Faqala ba'duhum, kemudian di antara yang kumpul jawab, sebagian mereka menjawab, zaka munafikun, dia munafik. Kenapa itu dia munafik? La yuhibbullaha wa rasulahu, karena dia tidak suka dengan Allah dan tidak suka dengan Rasul. Mendengar ada tuduhan begitu, Rasulullah bilang begini, Bapak Ibu. Faqala Rasulullah SAW, la takul zalika, jangan ngomong begitu, jangan nuduh-nuduh orang munafik. Kenapa? Kata Rasulullah, ala taruhu qad qala la ilaha illallah, bukankah kalian melihat dia juga ngomong la ilaha illallah. Yuridu bidzalika wajhallah, bukankah ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang mengharapkan ridho Allah. Kata Rasul begitu. Jadi menegur sahabat yang nuduh Malik bin Tuhaisin atau Ibnu Tuhsun sebagai seorang munafik. Jangan begitu, dia juga baca tahlil, kata Rasul begitu. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasul ngomong lagi, Allah dan Rasulnya, ini Irfan ya. Kata Irfan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian orang yang nuduh Ibnu Dusun ini munafik berargumentasi begini. Qala fa inna naro wajahu wa nasitahu ilal munafikina. Fa inna, maka sesungguhnya kami naro, kami melihat wajhahu, perhatiannya, wa nasihatahu, nasihat-nasihatnya, ilal munafikina, kepada orang-orang munafik. Jadi Ibnu Tuhsun ini sering kumpul-kumpul dengan orang munafik, sehingga teman-temannya bilang, ya pati-pati kumpulin yang kana, ya berarti balane kana, kan begitu. Iya kan gitu kan. Ya orang sekarang kan asumsinya biasanya begitu. Kalau kumpulnya dengan A ya berarti balane A, B ya B. Ini perhatiannya sering memberikan perhatian kepada orang munafik dan sering memberikan nasihat, sehingga kemudian oh ya pada baik kan. Kemudian Rasulullah ngomong lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fa innallaha maka sesungguhnya Allah qad sungguh harrama 'alan nari mengharamkan atas neraka man orang qala yang berkata la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah yabtagi bizalika dia mengharap yang demikian wajhallahi keridhaan Allah. Ini jaminan dari Rasul. Qala Ibnu Sihabin summa sa'altu al-Husaina bin Muhammadin al-Ansari wa huwa ahadu Bani Salim wa huwa min syaratihim an hadisi Mahmud ibn Rabi al-Ansari fasaddaqu bidzalika. Kalau ini kita lanjutan dari keterangan tentang hadis ya. Ibnu Syihab kemudian bertanya, benar nah ini hadisnya? Benar. Jadi kisah ini kisah yang terjadi Bapak dan Ibu. Pelajarannya apa di dalam hadis 425 bab 46 ini? Kita boleh melaksanakan sholat di rumah jika kita tidak mampu datang ke masjid karena alasan syar'i. Alasan syar'i itu artinya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, tadi kata Itban itu pandangannya mulai terganggu ankartu basori. Ya, bahasa Jawane lamur. Ramyang-ramyang apalagi ditambah hujan. Ini kan berbahaya. Sehingga diizinkan untuk tidak ke masjid. Ya. Yang kedua, tempat sholat di rumah itu bisa digunakan untuk sholat tatawu, sholat tambahan ya, sholat sunnah maksudnya. Nanti kita akan kaji hadisnya ya. Jadi Rasulullah SAW itu menghendaki agar menjadikan rumah itu disinari dengan sholat sunnah dan tilawah Al-Quran. Maka tidak semua sholat itu dikerjakan, tidak semua sholat sunnah itu dikerjakan di masjid. Sisakan untuk yang di rumah. Misalnya seperti hadisnya Abdullah bin Umar, itu kan bercerita ya. Kata beliau kan hafidtu an Rasulillah SAW rok'ataini qabla subhi wa rok'ataini qabla duhri wa rok'ataini ba'da duhri wa rok'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rok'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. Kata Abdullah bin Umar, aku hafal dari Rasul apa? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah, 2 rakaat sesudah isya di rumah. Jadi di antara sholat sunnah rawatib itu ada yang disisakan di rumah, yaitu ba'da maghrib dan ba'da isya. Atau kita menyebutnya ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Jadi kalau tidak ada kajian, Bapak Ibu, maghribnya di masjid, habis maghrib pulang. Untuk ba'diyah di rumah. Tapi kalau sudah pulang, ya laksanakan. Jangan sampai ke rumah, tidak jadi sholat, malah ngejekep piring. Kelalen orang ba'diyah ya. Ayo ngelih nemen ya, ismam di situ. Barang ismam, ayo wareg ya, orang sidang. Atau begitu pulang ke rumah disambut anak, malah ngomong anak. Atau disambut putu, malah ngomong putu kan. Ya makanya kan akhirnya banyak orang yang memilih di masjid kan ya. Ini tentang menentukan satu tempat sholat yang ada di rumah. Masjid fi baiti ya. Atau musholla fi baiti. Masjid itu karena dimaknai sebagai tempat sujud. Bukan masjid dalam arti bangunan. Kemudian yang ketiga ya, pelajarannya dari hadis ini, maka seorang pemimpin boleh datang ketika diundang oleh yang dipimpinnya. Rasulullah tadi mencontohkan diundang oleh Itban, maka dia berkenan untuk datang. Dan dia mengajak teman.
Tapi kalau bapak ibu diundang ke rumah teman, ya kalau mau ngajak teman izin terlebih dahulu. Muka ning kanane siap-siap mung samangkok kan dadi kalau sedang. Izin boleh ndak bawa teman? Boleh. Pira sih Pak? 5. Mau disit Pak, tak hitung disit. 5 mangkok. Cukup insya Allah ada. Nyiapnannya apa sih? Wis pokoknya 5 mangkok kan. Itu boleh soto ayam kan 5 mangkok. Atau bakso misalnya. Nah, minta izin dulu. Kemudian pelajaran yang keempat tadi, etika di dalam bertamu tetap dikedepankan. Yang Allah sudah syariatkan di Al-Quran surah An-Nur. Begitu datang ucapkan salam. Jangan masuk sebelum diberi izin. Jangan duduk sebelum diberi izin. Jadi tuan rumah itu punya kewenangan. Bahkan Rasulullah kan memberikan peringatan ya. Jangan ngimami seseorang di daerah kekuasaannya. Jangan ngimami seseorang dari kekuasaannya. Itu kan sebagai bentuk etika. Meskipun hafalannya banyak, pinter, kalau tidak disilahkan, ya aja maju. Jangan ngadirakan pinter begitu datang, langsung selonong maju ngimam. Nah, nanti kan makmumnya bingung. Kepongnya siapa sih? Teka-teka ngimami kan begitu. Ya nunggu dipersilahkan sama Tuhan. Dipersilahkan pun harus dipastikan memang dia dipersilahkan dengan tulus ikhlas. Bukan mempersilahkannya basa-basi. Mau bang imami begitu gelem dinawari guru-guruan kan gelem temenan. Kadang-kadang kan ada yang begitu ya. Jadi tunggu kita temenan apa ora. Biasanya 2 kali temenan Pak, 3 kali lu temenan maning kan. Monggo Pak, mumpung jenengan kesini ngimami. Itu jadi nunggu dipersilahkan. Kemudian pelajaran berikutnya, ketika sholat, imam laki-laki, makmumnya laki-laki, 2 orang atau lebih, maka berdirinya di belakang imam. Bukan kanan kiri ya. Jadi kalau laki-laki 1, makmumnya 2 laki-laki ya di belakang. Kalau makmumnya 1 laki-laki ya sampingnya, rendeng-rendeng. Pas, sejajar. Kalau datang 1 makmum lagi ya nanti ini mundur. Menemani yang baru datang. Jika datangnya tidak bersamaan, datangnya bersamaan tadi diatur oleh imam. Yuk di belakang saja. Ini fasofafna, fakumna, fasofafna. Pelajaran berikutnya, tuan rumah boleh menyiapkan sajian hidangan untuk tamunya. Dan tamunya nanti berkenan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Tapi ada riwayat ketika Rasulullah SAW, ini hadisnya sudah apa belum ya? Rasulullah SAW ketika baru datang ke Madinah kan tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian Rasulullah tinggal di lantai bawah, Abu Ayyub di lantai atas. Kata Abu Ayyub, kami tidak akan makan sebelum Rasulullah makan. Jadi biasanya disiapkan hidangan, nanti Rasulullah makan, dan nanti Abu Ayyub dan keluarganya akan makan dengan mengambil yang bekas ada tangannya Rasul. Nah, suatu ketika Abu Ayyub itu menyiapkan hidangan yang hidangannya dicampuri sayuran, di dalamnya ada bawang putih. Begitu Abu Ayyub turun untuk ngecek, ternyata Rasulullah tidak makan. Ketika ditanya kenapa ya Rasul, jawabannya, aku adalah orang yang sering berkeringat dan sahabatku tidak menyukainya. Sahabatnya Rasul siapa Pak? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tidak suka aroma bawang putih. Maka Rasulullah tidak makan itu ya. Termasuk ketika sering berkeringat kan mempengaruhi aroma, nanti membuat sahabat lain tidak nyaman. Ini istimewanya Rasulullah. Senantiasa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian pelajaran yang terpenting lagi terkait dengan hadis
425 ini. Bapak Ibu ya. Jangan suka menuduh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai orang munafik. Sebab orang munafik apa tidak itu hakikatnya yang tahu adalah Allah. Apa sebabnya? Nifak itu kan sifat yang ada di dalam hati. Lah kalau ada orang yang memiliki indikasi kemunafikan, kita tidak boleh menuduhnya, tapi kita berkewajiban untuk mengingatkannya. Di Al-Quran surah Al-An'am itu ada pesan dari Allah. Wa angzir, dan berilah peringatan kepada siapa? Alalladzina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim, kepada orang-orang yang masih punya rasa takut ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah. Maka kalau ada orang yang ada indikasi kemunafikan, ya kita nasihati. Apa indikasi kemunafikan? Tadi sungkan. Di surah An-Nisa itu Allah menyampaikan innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala sungkan. Ya, wis komat isi jagung bae. Takoni, Pak, komatnya rampung kan ini jagung bae, jenengan sakit napa pripun? Nek kita turun komat lah, sing komat banter ora kira-kira ora kru. Kalau misalnya, oh ya rada sungkan, ya delingna aja sungkan. Angger sungkan berarti ada indikasi nifak, indikasi munafik di dalam hati. Kandani. Aja diganyami ya Pak. Karena orang sekarang itu banyak yang mutungan. Kayak bocah cilik, baperan. Dikandani ngasuk ora jamaah mani. Kani ora jamaah mani. Ning kana imam rewel. Ngomong baik. Si pimen nyaluke, ya meneng baik. Ya ora bisa ngimami anggar meneng baik. Wong takbir ya kudu diucapkan, Fatihah kudu dibaca, kon meneng baik si pimen. Ora senengnya ngatur-ngatur, ya imam tugasnya ngatur-ngatur. Angger yang makmum ngatur-ngatur ya orang oleh, tapi angger imam kan tugasnya namanya pemimpin. Lah kalau upacara bendera kan pemimpin tugasnya apa sih? Ngatur kan ya, menyiapkan, mengistirahatkan, meminta pasukan setengah lengan dan cangganan, meminta pasukan lain, itu kan pemimpin tugasnya. Nah, ada tanda-tanda kemunafikan, maka kita punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Ya. Termasuk kalau ada tanda-tanda ria, gitu ya. Yura'unan nasa, senengnya ria, senengnya pamer. Teka-teka cerita, aku mau bengi sholat tahajud tuh. Nah, ini kan tanda-tanda ria. Laka sing takon lang apa kandang gitu. Khusyuk nemen, nanti khusyuk sampai kelalen. Ya orangnya orang khusyuk kita, nggambiar. Nah, itu perlu diingatkan. Ajaria, riyake termasuk syirik kecil kayak gitu. Ya, itu dinasihati. Kemudian kalau senengnya goroh ya diingatkan. Aja sokan goroh Pak. Goroh ke tanda-tanda munafik. Di samping itu orang yang goroh itu sengsara hidupnya. Kalau orang sudah tidak ngandel, celaka. Jadi anggar omongannya orang kena diliwet kan celaka. Ngomong apapun orang mencep-mencep aja jadi gugup, goroh tok kan begitu. Sampai-sampai menang bebe orang mau seorang ngandel. Hati-hati kayak tukang goroh ini. Tukang kan gawat Pak. Tukang goroh. Tukang ya tukang batu, tukang kayu, tukang mekanik ya. Ini kan tukang goroh kan. Jadi jangan lakukan. Atau kalau ada orang yang bolak-balik janji. Janji, ingkari, janji, ingkari, janji, ingkari. Sampai diingatkan dengan syair, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kan begitu. Ini tanda kemunafikan, harus diingat.
Kalau diamanahi kok ndak pernah sampai, titipi duit kurang bae. Mas aku titip duit ning sapa fulan pira 1 juta. Anjok anjok pira 900. Lah sing 100 sing ngendi? Ketemu ditembung kaning kurang 100 jare. Iya taksili disit. Titipi omongan tambahi. Ini namanya tanda munafik. Perlu dinasihati. Jadi jangan dituduh, tapi ketika ada indikasi-indikasi itu, kita yang tahu wajib untuk mengingatkan. Wa angzir, berilah peringatan. Ya. Kemudian pembelajaran berikutnya dari hadis ini, kabar gembira dari Rasulullah bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan harapan ridho Allah, maka Allah mengharamkannya masuk neraka. Apa tanda kalimat tahlilnya itu mengharapkan ridho Allah? Setelah mengucapkan tahlil, 1, dia ridho kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang lain tidak akan dituhankan. Hanya Allah yang dituhankan. Yang kedua, setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia hanya akan menyembah Allah. Ikhlas. Ikhlas itu kan nawa itu amal karena Allah, namanya ikhlas. Yang ketiga, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan rela hati terhadap aturan Allah. Jadi apapun yang Allah atur itu akan diterima dengan penuh kerelaan. Dalam hatinya itu tidak ada kharojan, Bapak Ibu. Tidak ada rasa berat. Wa qadaita sallimu taslima. Hatinya penuh ketundukan. Jadi kalau Allah nyuruh apapun, siap. Itu orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian orang sudah mengucapkan kalimat la ilallah, yang keempat apa? Rela hati atas qadar baik dan qadar buruk. Tadi ada pertanyaan bagus di pengajian ibu-ibu itu. Pak, bagaimana sih kita tahu untuk membedakan? Jadi tadi saya luruskan pertanyaannya ya. Mana musibah, mana teguran, mana siksaan. Musibah itu ketika Allah timpakan. Jadi musibah itu kan ujian. Ujian itu kan ada 2. Ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Biasanya kita menganggap musibah kalau keburukan. Padahal kebaikan juga ujian. Banyak orang yang diuji dengan kebaikan gagal. Awake sehat, wetenge wareg, mripate ngantuk, kasure empuk, biasanya kawanan. Iya, ngeledak les, barang tangi wis adzan subuh. Kue saking wetenge wareg, awake sehat, mripate ngantuk, kasure empuk. Tapi lamun wetenge ngelih, ya awake ora sehat, pating kragep, kue sikil senut, ya kuping yang bukan jingan tawon, bukan jingan banyu. Ya, yang les tapi melek, nembe jam loro les maning melek maning. Wis kaya kue kasure awit tuku 5 tahun ora pernah depek. Kasure kasur kapukan atau saya ora kira-kira. Jadi gong lelengge kayong semutan, awake kayong semut. Mesti tangi terus, Pak. Jadi itulah ada kalanya orang diuji dengan kebaikan dia gagal, tapi ada kalanya diuji dengan keburukan dia berhasil. Yang sering digambarkan seperti orang naik kendaraan. Numpak kendaraan, supirnya ugal-ugalan, kendaraannya bosok, bodol, jalannya rusak, tapi ngebut. Mesti penumpangnya kan istighfar, kabeh karo cekelan. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau kendaraannya bagus, supirnya bagus, jalannya halus, penumpangnya
ngantuk kabeh. Langkah sing istighfar ngantuk kabeh. Orang melek ning IGD jebule ya Pak. Nyemplung ora konangan sih wong langkah sing melek kan supir tok. Ini contoh orang yang diuji dengan kebaikan ada kalanya gagal, orang yang diuji keburukan ada kalanya jauh lebih berhasil. Ketika dia beriman, semakin beriman, ya ujiannya akan semakin tinggi. Tapi kalau orang beriman kemudian tidak mentaati Allah, yang datang nanti teguran. Ditegur oleh Allah. Ya, itu membedakannya begitu. Maka ketika Allah uji kita dengan qadar baik, ya kita rela hati. Ketika Allah uji kita dengan qadar buruk, ya kita rela hati. Termasuk dilawani ora puasa. Karena pan kondangan yang hotel. Jare menune enak-enak, sing durung pernah rasa lah somur urip. Dinane Senin aja puasa disit. Masuk pan kondangan ning hotel. Ana tulisannya undangan wajib dibawa. Terus tulisan maning, tanpa mengurangi rasa hormat tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Kan ge sing hajatan wong sugih nemene. Ora perlu disumbang sih. Aja puasa disit wis umpan mangan ning hotel. Kondangan ning hotel perangsane kayak kondangan ning desa. Tekane sakarepe dhewek, ora diteleng jame jam 10 sampai jam 2. Tekane bar asar. Gani sepi, wis bubar Pak. Gani bubar keprimen duwe gawe. Pulang dengan penuh kekecewaan. Wis ora puasa. Ora sidama. Ya bungane siapa ya Pak? Ini namanya ya bagian dari ujian. Ya pulang ya bong-bong bela. Memang belum rezekinya kan begitu. Tinggal mampir ning warung ning warung tumbas. Ki ngeli nemen kapan prasmanan terus. Ya minger ning warung tuku lengko apa tuku. Ponggol ya Pak. Lagi sehatang apa bae enak kan begitu ya. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 425. Sekarang kita ke bab 47. Babut tayammuni fi dukhulil masjidi wa ghairihi. Bab mendahulukan yang kanan ketika masuk masjid, eling-eling. Kalau masuk masjid, yang masuk ke pintu masjid itu kaki kanan dulu. Ya masuk masjid. Wa ghairihi dan yang lainnya. Wa kana Ibnu Umar adalah Ibnu Umar yabda'u mengawali birijlihil yumna dengan kaki kanan. Terus pimen Pak amun kelalen. Yang kelalen kan ora dosa begitu. Tapi jangan kelalen sehari 5 kali ya, karena ora kelalen. Belum terbiasa. Mudun maning baleni kanan. Jangan lupa berdoa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya, berdoa. Faida kharaja bada'a birijlihil yusra. Kalau keluar itu kaki kiri dulu. Tapi karena mau pakai sandal, begitu keluar berhenti dulu kan? Keluar kaki kirinya, kaki kanannya nyusul, baru kaki kanannya masuk ke sandal. Jangan keluar langsung masuk ke sandal, berarti pakai sandal kiri dulu nanti jadinya. Keluar nih, Pak, tapi keluar langsung dengan sandal gimana Pak? Ya ngadegin dureng sandal, ketek sandal seret, nah sing tengen mancing sandal. Bukan apa-apa Bapak Ibu, ini dalam rangka mencintai Allah. Caranya apa? Mengikuti Rasul ittiba. Wong perkara gampang be, kan gampang ya. Kan keluar kanan dulu, kanan dulu. Keluar kiri dulu kan gampang. Masuk kanan dulu kan gampang. Artinya syariat yang gampang ya kita laksanakan. Yang berat tidak mungkin dilaksanakan, kalau yang gampang tidak dilaksanakan. Ya. Kemudian hadisnya 426. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Su'batu anil Ash'ab bin Sulaimin
an Abi an Masrukin an Aisyata qalat karena adalah an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna menyukai yang kanan mastato'a apa yang beliau mampu fi sya'nihi kullihi pada setiap kegiatannya fi tuhurihi ketika beliau bersuci wudu kan yang dibasuh yang diusap yang dicuci itu juga anggota kanan dulu tangan kanan dulu ya kaki ya kanan dulu wa tarajjulihi ya ketika beliau apa namanya menyisir rambutnya ya wa tanaulihi dan ketika beliau mengenakan terompahnya mengenakan baju ya kanan dulu lengan kanannya masuk dulu angger kaos pimen tangan apa kepala dulu Pak jenengan kaosan apa ora sih ora tahu kaosan kaosan sing denggone kepala di situ pas tangannya di situ ya tangannya di situ Pak nah, tangan kanan tangan di perut tapi kadang-kadang ya ora sirahe di situ sini iya kadang-kadang kelambian be ora dicopoti kancingnya kesuwen ya Pak langsung seruk kan copoti dulu terus tangan kanan dulu ya kemudian tangan ya dalam rangka tadi ya. Sisiran juga begitu ya kanan dulu jadi yang disisiri sebelah kanan wa tarajuli sisiran wa tanaulihi mengenakan romba juga kanan dulu kalau ada yang tanya kenapa sih Pak harus kanan dulu Rasulnya begitu ya aku begitu nah, jangan dijawab oh kalau kalau kanan baik kalau kiri tidak baik bukan jawabannya ittiba kepada Rasulullah kan penak kurang berapa menit 1 menit ya sudah mau satu lagi kayaknya udah cukup ya. Hadisnya cukup panjang ya sampai 426 dulu bab ke-47 ya nanti kalau ada yang mau didiskusikan kita kaji setelah selesai sholat isya ya insya Allah demikian. Pas.